diselamatkan, dosanya diampuni, dia beriman kepada juru selamat yang akan datang. Ambil seekor domba, domba dikorbankan dengan ayah sebagai imam awalnya. Tapi kemudian karena banyak ayah yang menyimpang, akhirnya dipilih satu ayah yang sangat beriman, yaitu Abraham, membentuk satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini dipercaya untuk menjaga janji itu. Dengan apa? Karena sebagai bangsa yang besar, maka diturunkan hukum Taurat. Ya, dalam hukum Taurat itu hukum kebangsaan. Makanya hukum Taurat itu ada hukum moral, hukum upacara, hukum sipil. Jadi antara hukum iman dengan hukum bernegara itu terikat semua. Dalam hukum moral terikat dengan hukum agama, semua diikat. Itu untuk menjaga janji juru selamat. Janji juru selamat yang disimbolkan dengan domba. Makanya orang-orang Israel ketika berbuat dosa, mereka datang kepada imam yang adalah suku Lewi. Lalu mereka meletakkan tangan, mengaku dosa, domba dikorbankan. Domba itu simbol dari juru selamat yang akan datang. Nah, Yesus Kristus yang kami imani, kami percaya bahwa dialah juru selamat yang dijanjikan itu. Dialah domba yang sesungguhnya. Jadi ketika Yesus datang kepada Yohanes 1:29, Yohanes menunjuk kepada Yesus berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, jadi Yesus itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi dia datang itu untuk menggenapi janji yang disampaikan Allah kepada manusia di dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, itu yang kami pegang. Sedangkan Israel itu dipilih Allah untuk menjaga janji dengan diberikan hukum Taurat. Jadi bukan hukum Taurat itu yang menyelamatkan mereka, tetapi janji itu yang menyelamatkan mereka. Makanya dijelaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat, karena dalam aturan hukum Taurat, satu salah semua salah. Lakukan 9, satu salah semua salah. Jadi waktu itu Tuhan pakai Israel sebagai bangsa menjaga ibadah korban. Dengan diturunkan hukum Taurat, Israel jadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Lalu dijanjikan kepada Israel bahwa Mesias itu akan datang, ya, akan datang dari antara mereka. Maka kemanapun orang Israel pergi, disuruh doanya itu kiblatnya harus ke Yerusalem seperti Daniel. Nah, itu kiblatnya. Untuk apa? Untuk selalu ingat janji bahwa Mesias itu akan datang dari Yerusalem. Nah, sesudah Yesus datang, lalu kemudian Yesus menyatakan diri sebagai Mesias. Jadi peristiwa Yesus menyatakan diri sebagai Mesias, itu banyak juga yang tidak bisa menerima dia, termasuk orang-orang Yahudi, begitu, tidak bisa menerima dia. Tetapi dia Mesias dan dia Allah juga. Di kitab Ibrani pasal 1 ayat 6, Allah meminta para malaikat untuk menyembah dia. Itu. Jadi dari situ titik keyakinan kami mengapa kami Oke, sudah Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Ya, silakan Gurunda. Yesus adalah Allah juga. Lanjut. Nah, ini dia. Inilah yang saya katakan bahwa Kristen ini penumpang dari luar. Itu fakta. Kita mau lari kemanapun itu fakta. Kristen tidak diakui. Kristen bukan ajaran dari 12 suku Bani Israel. Tidak ada nabi yang mengajarkan pola Kristen ini, nggak ada. Tuhan datang dalam rupa manusia, separuh Tuhan, separuh manusia. Itu nggak ada ajaran kayak gitu. Itu ajaran yang diajarkan oleh orang-orang di luar Bani Israel. Dan kalaupun diajarkan kemudian di luar Bani Israel, itu sumbernya dari orang yang ngaku-ngaku dari Bani Israel itu sendiri. Nah, coba kalau kita kerucutkan permasalahan ini. Di dalam Matius 23, kan Yesus mengatakan, jangan kamu mengikuti ahli Taurat. Mereka hanya mengatakan Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti itu. Lah bedanya dengan Kristen? Kristen justru lebih parah lagi. Makanya Yesus mengatakan 2 kali lebih jahat. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Wahai orang munafik. Wahai orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, apa buah dari ajaran ahli Taurat, ahli kitab, orang Israel, orang Farisi,
ketika dia keluar dari Yerusalem mengajarkan sebuah agama. Apa buahnya? Ya Kristen. Pengikutnya jadi apa? Ya jadi orang neraka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Siapa kalian ini? Pengikut Paulus. Siapa Paulus ini? Ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Kalau saudara Kristen menolak itu bukan Paulus, lalu siapa? Sekte apa? Bukankah dikatakan oleh Yesus sendiri, celakalah engkau wahai ahli Taurat, kau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, menjadi orang neraka. Siapa itu? Apa nama pengikutnya? Orang ahli Taurat, orang Farisi ini. Siapa orang Farisi ini yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan dan membuat ajaran baru di luar Yahudi? Apa nama ajarannya? 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu mana? Ahli Taurat sejahat-jahat mereka. Mereka ahli Taurat tidak pernah mengajarkan Tuhannya datang dibunuh untuk dosa para pendurhaka. Tapi orang di luar dari Bani Israel yang hasil daripada pengajaran orang Farisi, yang orang neraka, mengajarkan Taurat itu batal. Dan Tuhannya yang berfirman di dalam Taurat itu datang dari menjadi manusia dan mati pula tuh, dibunuh oleh manusia itu sendiri. 2 kali lebih jahat. Kalau itu bukan Paulus dan itu bukan Kristen, lalu mana? Siapa yang menggenapi itu? Ada orang Farisi yang membuat sekte baru di luar Yahudi yang 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Sejahat-jahatnya Yahudi, mereka tidak pernah menggantikan Tuhannya Abraham. Tapi ada kelompok yang kemudian menggantikan, bukan cuma menggantikan Tuhannya Abraham, tapi menggantikan hukum-hukum Tuhannya Abraham. Siapa dia? Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Kalau bukan Kristen, lalu apa? Karena hanya ada satu sumber di luar Yahudi, yaitu orang Farisi. Dan hanya ada satu kelompok yang dihasilkan dari orang Farisi, itu ya Kristen, Katolik. Lalu berubah, diprotes jadi Protestan, sampai ke bawah terpecah jadi Mesianik, jadi Saksi Yehova, jadi Advent. Itu sumbernya dari mana? Semua berpola dari akar yang sama, yaitu Katolik. Katolik ini dari mana? Dari orang Farisi. Nah, sebentar, Bang Firman. Ya, silakan. Kalau mengenai Katolik ini agak tidak tepat. Jadi Katolik itu baru muncul tahun 313. Nah, itu Konstantin. Sebelumnya itu sudah ada. Sejarah gereja itu ada, berakar dari mula-mula. Jadi gini, kekristenan itu, Rasul Paulus itu, dia itu melanjutkan mandat dari Rasul. Jadi Rasul itu adalah saksi mata, saksi hidup. Nah, saksi mata, saksi hidup mengenai siapakah Yesus Kristus. Ya, jadi awalnya juga para rasul juga tidak begitu mengenal siapa Yesus. Tapi kemudian Yesus menyatakan diri kepada mereka seperti yang disampaikan kepada Petrus waktu Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku? Matius pasal 16 ayat yang ke-16 ya, ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi di atas batu karang ini, di atas pernyataan Petrus, ya, di atas pernyataan Petrus. Jadi pengakuan Petrus itu dipegang. Nah, siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka dia jadi murid Kristus. Dia murid Kristus. Nah, murid Kristus ini yang kemudian hari oleh para lawan diplesetin menjadi Kristen di Antioquia. Begitu. Jadi Paulus ini, Rasul Paulus itu, dia menerima wahyu dari Allah dan kerasulannya tidak diragukan oleh rasul-rasul yang lain. Nah, jadi iman Kristen itu berpatokan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Ya, dia juru selamat, dia yang menyelamatkan manusia. Dengan jalan apa? Ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Sesudah manusia jatuh dalam dosa,
semua manusia berdosa. Ya, tidak ada yang berbuat baik. Di hadapan manusia baik, tapi di hadapan Allah dia tetap orang berdosa. Nah, dia tetap orang berdosa. Jadi tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Begitu. Jadi Yesus datang ke dunia, dia menggenapi janji di Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Kemana Gurunda? Ya ada pergi kan. Kebentar ya. Ya. Lanjut Pak Pendeta. Nah, jadi kejadian pasal menggenapi itu kejadian 3 ayat 15. Jadi Yesus datang itu sebagai juru selamat. Sedangkan bangsa Israel, ya bangsa Israel itu dipakai untuk menjaga janji. Menjaga janji. Makanya gereja, Yesus ketika gereja dimulai, sistem ibadahnya berubah. Nah, ibadahnya tidak lagi beribadah secara ritualistik, simbolistik, atau jasmania. Jadi ibadahnya itu secara, Yesus berkata kepada perempuan Samaria di Yohanes 4 ayat 23, saatnya akan tiba dan sudah tiba, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi ibadahnya itu secara hakikat. Nah makanya di Kolose 2 ayat 16-17 dijelaskan, jangan orang menghukum kamu mengenai makanan, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanya bayangan dan wujudnya adalah Yesus. Nah Yesus ini siapa? Izin Pak Pendeta, izin karena Gurunda belum naik. Coba disambung itu datanya yang di bawah tuh. Ya, kamu akan saatnya menyembah Bapak bukan dari tempat ini. Itu di bawahnya itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah. Ada Gurunda. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah Pak ya. Silakan Gurunda. Ya jadi Ibu tanya ya. Ya kami di situ merujuk kepada gini, orang Israel itu sesudah Salomo mati, kerajaan Israel itu terbagi dua. Tunggu dulu Pak Pendeta ya. Teman-teman di bawah di tap layar, coten jangan main report ya. Di sini diskusi santai loh, diskusi santun, tidak ada saling menghujat. Ya lanjut. Ya jadi kerajaan Israel itu terbagi dua. Sesudah Salomo wafat, kerajaan Israel itu terbagi dua, Israel Utara, Israel Selatan. Yang utara itu di kotanya Samaria dengan 10 suku, yang selatan itu di kotanya Yerusalem. Ya, oke Pak Pendeta. Silakan Gurunda. Jadi ketika Yesus bicara sudah Samaria yang Iya, ini terlalu melebar ya, terlalu melebar gitu ya. Kalau orang Kristen berbicara itu terlalu melebar, seakan-akan Kristen itu dari Yesus gitu loh. Semuanya dicocok-cocokkan, kitabnya Paulus dicocokkan ke agama Yesus, ajaran Yesus. Begini aja saudara, tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus itu mengaku diutus untuk non-Yahudi, ada nggak? Yesus mengaku diutus untuk orang non-Yahudi. Karena kami enggak, kami butuh itu. Silakan Pak. Secara eksplisit tidak ada kalimat seperti itu. Tapi kalau secara implisit ada. Kalau dia diutus hanya kepada domba dari Bani Israel, ada enggak? Ada. Nah, malaikat pun berkata di dalam Lukas 1:33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dia akan menjadi raja untuk Bani Yakub. Yaitu kerajaan mesianik, itu belum digenapi. Nah, itu dia makanya saya katakan bahwa ada enggak pengakuan Yesus bahwa Yesus ini untuk Bani di luar daripada Bani Israel. Ya, karena begini ya saudara, maaf. Selama ini ketika pendeta berbicara mengenai Yesus, itu kami merasa dibohongi. Kenapa merasa dibohongi? Karena Yesusnya jelas menyatakan dia diutus untuk Bani Israel saja. Tapi Kristen selalu datang membawa-bawa nama Yesus. Sedangkan Kristen tidak sanggup menunjukkan pengakuan Yesusnya kalau dia diutus untuk orang Kristen. Itu masalahnya, itu di situ ajanya. Kristen berbicara Yesus Mesias, dia penyelamat, dia juru selamat. Iya tahu, paham kami.
Tapi ketika berbicara mengenai Yesusnya, ada nggak Yesus kemudian mengatakan, aku diutus untuk non-Yahudi? Kalau ada, berarti boleh. Kristen mengaku sebagai pengikut, tinggal dilihat mana ajaran Yesus yang diajarkan oleh Kristen. Tapi kalau tak ada itu, artinya Yesus ini hanyalah serigala yang nyamar domba. Karena Yesus memang mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu, nyamar Yahudi, nyamar domba, nyamar Bani Yakub. Tapi kalau saudara pendeta mampu menunjukkan bahwa Yesus ketika pengajaran menjadi guru dia, menjadi rabi, menjadi imam di tengah-tengah Bani Israel, pernah mengatakan aku diutus juga untuk non-Yahudi, selesai kita. Tapi kalau tidak ada, berarti Pak Pendeta cuma menyatakan sesuatu kebohongan. Maaf nih. Yesus secara terang benerang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bisa nggak Kristen mematahkan argumentasi Yesus itu? Salah Yesus. Kamu itu diutus untuk kami juga yang ada di Indonesia. Nah, mana dalilnya? Ada nggak dalilnya itu, Bang? Ya, saya sampaikan ya. Ya, Bang, silakan. Jadi gini, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11-12, ya, kalau yang tadi pernyataan bahwa untuk orang Yahudi, Matius 10 ayat 5-6, nah Yohanes 11-12, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi milik kepunyaannya itu orang Yahudi, tapi orang Yahudi tidak menerimanya. Tetapi semua orang, nah kata semua itu termasuk saya orang Indonesia, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini pertama. Yang kedua, Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14, ini Yesus yang ngomong, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal, Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai 16. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka mendengarkan suaraku, dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah ini, ya. Jadi, inilah keyakinan kami bahwa Israel, Yesus datang untuk Israel, tetapi Israel menolak dia di Matius pasal 11. Ya, Matius 11 itu ada pernyataan Yesus Kristus sendiri. Ya, Matius pasal 11 ayat 12 sampai 14. Sejak tampil Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan Allah diserongkan dan orang yang menyerongkan mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampil Yohanes. Dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi orang Israel telah dijanjikan mengenai kehadiran Nabi Elia. Jadi Elia datang buka jalan, dia buka jalan baru Mesias datang. Nah, tapi bukan reinkarnasi, karena kekristenan tidak percaya reinkarnasi. Makanya Yesus sendiri mengakui bahwa Yohanes itu adalah Elia dalam Matius 17. Ya, jadi Matius 17 ayat 11 sampai 13. Ini Tuhan Yesus jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukan menurut kehendak mereka. Demikianlah juga anak manusia menderita oleh mereka. Mereka ini orang Yahudi. Pada waktu itulah mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Nah, jadi itu runtutannya. Runtutan mengapa kekristenan itu percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Karena kami percaya Yohanes. Oke, jangan kemana-mana dulu Pak Pendeta. Bawa-bawa kemana-mana, jangan dulu. Ini yang dipertanyakan dari Bang Suma tadi.
Ya, perkara domba-domba. Silakan Gurunda. Siapakah Ya, baik. domba-domba itu? Baik Bang, jadi gini, ketika saudara mengambil Yohanes 1, Yesus datang kepada milik kepunyaannya Bani Israel, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini pengakuan penulis Yohanes. Tidak membatalkan pengakuan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tidak membatalkan. Ini hanya pengakuan penulis buku Yohanes. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekarang permasalahannya adalah, apakah semua Bani Israel itu menolaknya? Tidak. Buktinya murid-muridnya percaya sama dia. Berarti yang dimaksud di sini adalah semua orang yang percaya kepada Yesus. Percaya dalam skala apa? Skala pengajaran Yesus itu sendiri. Bukan percaya kepada pengajaran Paulus. Itu satu. Kemudian ketika saudara membawa Yohanes 10. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang. Kandang di sini aule. Aule artinya halaman. Halaman Yerusalem atau rumah Yerusalem. Di luar tanah Yerusalem masih ada juga domba. Apa domba ini? Domba itu Bani Yakub. Tak ada hubungannya dengan Kristen. Yang dimaksud domba itu Bani Yakub. Coba Anda lihat di dalam Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Bukan Bani Yakub ngaku-ngaku domba. Itu adalah serigala nyamar domba. Anda baca juga di dalam Yehezkiel 5 nomor 12. Domba keturunan Bani Yakub dibuat berserak oleh Tuhan. Sepertiga kemudian, kemana angin bertiup, ke sana Bani Yakub dihembuskan oleh Tuhan. Jadi domba-domba yang dimaksud Yesus, domba di luar kandang, itu adalah Bani Yakub yang di luar halaman Yerusalem. Makanya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Jadi kalau umat Israelnya ada di Indonesia, pergi ke Indonesia, temui Bani Israel. Kalau Bani Israelnya ada di Singapura, ke Singapura, temui Bani Israel yang ada di sana. Bani Israelnya ada di Papua, ke sana ke Papua, cari Bani Israel yang ada di sana. Bukan ke bangsa lain. Jadi orang Kristen ini tidak memiliki legitimasi. Yang pertama Yohanes 1 nomor 1. Orang kepunyaannya menolak, tapi masih ada orang yang menerimanya, yaitu murid-muridnya. Dan Yesus mengatakan, dan penulis Yohanes mengatakan, dan semua orang yang menerima apa? Menerimanya sebagai Mesias. Bagi siapa? Bagi Bani Israel. Karena Yesus datang bukan untuk Mesias seluruh dunia, dia datang sebagai Mesias untuk Bani Israel. Yang menunggu Mesias bukan orang Indonesia, bukan orang Filipina, bukan orang Singapura, tetapi yang menunggu Mesias adalah orang Israel. Mesias apa yang ditunggu bagi mereka? Mesias yang mampu menyelamatkan dia dari perbudakan, dari tekanan penjajah. Selayaknya bagaimana kemudian Gedeon, bagaimana kemudian Hezekia, bagaimana kemudian Musa, bagaimana kemudian Salomo, Daud membebaskan mereka dari jajahan-jajahan yang ada kepada Bani Israel. Nah, kemudian Yohanes 10 ini, aku gembala, domba-dombaku kemudian mendengarkan suaraku. Yohanes 10 nomor 17-nya itu sangat jelas itu. Bapa mengasihi aku dan seterusnya. 27-nya dikatakan dalam Yohanes 10, dikatakan bahwasanya domba-dombaku mendengarkan suaraku. Orang Kristen mendengar enggak suara Yesus? Enggak. Yang mereka dengar suara gereja, suara bapak-bapak gereja. Yesusnya bersuara kepada Bani Israel. Mereka mengenal aku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikuti aku. Nah sekarang orang Kristen ini menyembah Yesus ikut siapa? Makan babi tidak bersunat ikut siapa? Ibadah minggu ikut siapa? Ke gereja ikut siapa? Merasulkan Paulus ikut siapa? Dombaku mendengarkan aku, dombaku mengikuti aku. Aku Yudaism taat, aku penganut Taurat yang taat.
maka pengikutku harus melakukan itu karena mereka percaya kepadaku. Lah Kristen ada nggak nyambung-nyambungnya? Nggak nyambung. Makanya saya katakan kepada saudara, tolong, selama Kristen tidak mampu menunjukkan benang merah antara Yesus dengan Kristen, maka selama itu juga ketika Kristen menyuarakan Yesus, 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 selama itu juga orang Kristen menyuarakan kebohongan. Kecuali, sabar bang, sedikit lagi, 30 detik. Kecuali Kristen mengakui bahwa Yesus yang kami ikuti, Yesus yang kami sembah adalah makhluk yang datang kepada Paulus, bukan makhluk yang datang kepada Bani Israel yang anak Maria, tetapi makhluk yang datang kepada Paulus, mengajarkan konsep kepada Paulus untuk menuhankan Yesus yang datang kemudian kepadanya. Nah, itu baru Kristen tidak berbohong. Tapi kalau masih membawa-bawa Yesus yang mengajarkan Injil ke tengah Bani Israel, anak Maria, selama itu juga Kristen dikatakan sebagai pendusta. Karena Yesus tidak mengajarkan ajarannya untuk non-Yahudi. Yang mengajarkan ajarannya untuk non-Yahudi adalah makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Nama sama, oknum yang berbeda. Demikian. Saya coba tanggapi Bang Cumaya. Jadi gini, Matius 10 ayat 5 dan 6 itu kalau kita perhatikan itu Yesus yang ngomong bahwa pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari Israel, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau ke jalan orang Samaria. Yaitu jelas ya, Matius 10 ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi orang Samaria juga tidak boleh sebenarnya di Matius pasal 10. Tapi kemudian amanat ini direvisi di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi Yesus sendiri yang ngomong. Ya. Jadi dia ngomong di sini Matius 28 ayat 19 sampai 20 dibilang, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di Matius 10 di situ Yesus utus khusus murid-muridnya untuk orang Yahudi, bahkan jangan pergi ke jalan orang Samaria. Tetapi sesuai dengan Yohanes tadi 1 ayat 11, ia datang kepada umat kepunyaannya. Jadi berita tentang Yesus sebagai Mesias disampaikan kepada orang Yahudi. Tetapi umat kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, tidak menerimanya. Jadi memang Petrus orang Yahudi, ya, dan rasul-rasul lain itu Yahudi. Tetapi yang dimaksud di sini penerimaan orang Yahudi itu di situ itu menerima Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai raja mereka. Untuk apa? Untuk menggenapi nubuatan eskatologi yang dicatat dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Ada 70 kali 7 masa. Ya. Dari firman itu dikeluarkan. Jadi ada 7 kali 7 masa, kemudian ada 62 kali 7 masa, kemudian ada 1 kali 7 masa. Tetapi orang Yahudi secara bangsa, kalau secara pribadi ya ada secara bangsa untuk menggenapi Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27 itu menolak. Mengapa? Karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas memilih, tetapi tetap ada konsekuensinya. Mereka memilih untuk menolak Yesus sebagai Mesias secara bangsa. Maka karena penolakan mereka, bangsa-bangsa lain mendapatkan kasih karunia. Makanya Matius 28 itu Yesus sendiri yang ngomong, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ya, jadikan semua bangsa murid. Nah, dari sejak itulah pemberitaan Injil itu mulai disampaikan kepada semua bangsa. Nah, makanya di dalam Efesus pasal 3 ini adalah misteri yang tidak pernah disingkapkan di dalam eskatologi Yahudi. Kalau menurut eskatologi Yahudi,
Itu 7 kali 7 masa, itu 49 tahun dari firman itu dikeluarkan, dihitung mulai dari firman keluar. Zaman Nehemia, tembok itu dibangun 49 tahun, kemudian ada 62 kali 7 masa, itu 434 ya nanti bisa dikali, ya itu dari kota itu dibangun, ya bait Allah kembali dibangun. Kemudian sesudah itu raja itu yang diurapi itu akan disingkirkan. Nah kalau orang Yahudi menerima Yesus waktu itu, maka akan masuk ke 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa itu ditunda. Nah, itu dalam eskatologi Yahudi, dan sampai hari ini orang Yahudi masih berpegang pada eskatologi mereka. Ya, tetapi mereka melihat ada penundaan. Nah, dan penundaan itulah yang kemudian Yesus sebelum naik ke surga, dia nyatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah mengenai Paulus artinya Paulus itu ada Petrus juga. Petrus, ada rasul-rasul yang lain masih hidup sejaman dengan mereka dan tidak menolak kerasulan Paulus. Dan semua yang ditulis Paulus diterima oleh Petrus. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke 15-16, Petrus tegaskan bahwa surat Paulus itu adalah ilham Allah, tapi ada orang yang tidak memahami kemudian memutarbalikan untuk kebinasaannya. Jadi mengenai Rasul Paulus, ya, kerasulannya itu tidak diragukan oleh rasul-rasul yang lain, kecuali dalam rekonstruksi peristiwa ada penolakan dari rasul-rasul itu. Nah itu bisa jadi, tapi tidak ada begitu. Jadi itulah itu nyambungnya keyakinan iman Kristen. Lalu mengenai ibadah, ya ibadah, Yesus sendiri bilang kepada perempuan Samaria, saatnya akan tiba dan sudah tiba, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya penyembahan di dalam masa gereja itu penyembahannya secara hakikat, tidak lagi diikat oleh waktu, tidak lagi diikat oleh tempat, tidak lagi diikat oleh cara. Kalau orang Yahudi kiblatnya itu ke Yerusalem, maka tahun 70 Yerusalem dihancurkan. Mau kiblat kemana? Ya, kemudian di Yerusalem berdiri Masjid Al-Aqsa, ya, berdiri di situ. Kiblatnya mau kemana akhirnya? Tidak ada Yerusalem lagi. Nah, itu mengakhiri ibadah secara simbolistik, ritualistik, dan jasmania. Jadi keyakinan kami bangsa lain mendapat anugerah itu karena penolakan Israel. Gitu. Jadi begitu Bang Juma. Oke, saya ambil dari yang terakhir. Kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu. Roh dan kebenaran. Roh ini khusyuk. Jangan seperti Yahudi. Jasad mereka beribadah, rohnya kagak. Matius 23. Mereka hanya menyuarakan saja, tapi mereka tidak mempraktekkan. Yang dimaksud roh di sini adalah khusyuk. Ibadahnya itu khusyuk. Hatinya pun ikut, kalbunya ikut, rohnya ikut tunduk berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kebenaran, ibadahnya itu harus bersandar kepada perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Ibadah minggu perintahnya mana? Nyembah Yesus perintahnya mana? Makan babi, tidak bersunat, perintahnya mana dari Tuhan? Tak ada. Jadi mana aspek kebenarannya? Tak ada, hoax. Lalu roh, bagaimana mau khusyuk? Perintah yang dilakukan, proses yang dilakukan bukan perintah Tuhan. Khusyuknya di mana? Khusyuknya di mana? Yang disembah juga bukan Tuhan. Khusyuknya di mana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda membawa Matius 28, Bang, Galatia 4, ini surat Paulus sendiri loh. Apa yang dikatakan oleh Paulus kemudian? Setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Anaknya itu yaitu Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Orang Kristen takluk kepada hukum Taurat? Tidak. Sejak kapan Taurat itu untuk orang Kristen? Tak ada jalan. Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang untuk Taurat, menggenapi. Bahkan dikonsepkan di dalam Galatia 3, Yesus mati untuk menebus kemudian orang dari hukum Taurat. Berarti Yesus datang untuk menebus orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Kristen hidup gak di bawah hukum Taurat? Tidak. Itu yang pertama. Kedua, ketika saudara membawa Matius 28, coba Anda lihat manuskrip tertua. Ada nggak itu? Matius 28 nomor 19 itu? Nggak ada. Itu hanya sampai data nomor 15-nya. Berita yang harus tersiar sampai hari ini adalah berita tentang tentara upahan.
bukan tentang pergilah ke seluruh dunia. Itu penambahan berikutnya. Dan kalaupun itu dipaksakan, coba Anda sedikit untuk menggali. Original teksnya mengatakan apa? Mateteu. Mateteu itu artinya apa? Jadikanlah murid. Siapa yang mau dijadikan murid, wahai paman? Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Jadikan murid bangsa murid Yesus. Kita ini bukan bangsa muridnya, kita bukan Bani Yakub. Yang dimaksud daripada bangsa murid Yesus itu adalah Bani Yakub, Bani Israel. Jadi kalau dipaksakan pun, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Artinya itu tadi, orang-orang Israel murid Yesus keluar meninggalkan tanah Yerusalem, mencari murid-murid Yesus, mencari orang-orang yang berasal dari bangsa murid Yesus. Bangsa murid Yesus 12 suku bangsa Israel. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Nah pertanyaannya, murid Yesus pernah nggak diperintahkan kemudian untuk keluar ke Bani Israel? Tak ada kan? Matius 10, jangan ke bangsa lain. Berarti ajarlah segala apa yang pernah kuperintahkan. Jangan ke bangsa lain, jangan ke Indonesia, jangan ke suku-suku di luar dari Bani Yakub. Ajarlah mereka. Nah sekarang mari kita deteksi. Kristen ini dengan pola yang Pak Pendeta tadi ajarkan, katanya tidak lagi ritual-ritual. Siapa yang ngajarin? Sedangkan di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Jelas itu di kitabnya orang Yahudi. Bahkan Yesus Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan sedikit pun, meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina. Jadi tak ada hubungannya. Cuman Kristen ini menyambung-nyambungkan supaya dianggap domba. Padahal domba itu Bani Israel. Makanya saya katakan kepada saudara, ketika Anda menggunakan Matius 28 nomor 19, Mateteu itu artinya jadikanlah murid. Coba Anda buka di Google. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku, berkesinambungan dengan pengakuan Yesus. Pergilah, tetap jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada kepada domba dari umat Israel. Berkesesuaian. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku, pergilah kepada umat Israel. Berkesesuaian. Berkesesuaian juga dengan Yohanes 1 nomor 11 nomor 12. Setiap orang, yang orangnya mana? Orang yang percaya kepada dia, bukan setiap manusia. Makanya di dalam pengajaran Yesus tidak akan pernah kita temukan menyeru kepada seluruh umat manusia. Selalunya menyeru kepada Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Di luar daripada itu, serigala nyamar Bani Israel. Itu poin, Bang. Kecuali, sekali lagi, ini yang kedua kalinya, kecuali orang Kristen mau jujur mengakui bahwa kami ini adalah pengikut makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, yang datang di Pulau Patmos mengaku Sang Bintang Timur. Itulah yang kami ikutin. Karena yang mengajarkan menyembah Yesus itu Yesus yang asli nggak pernah. Yang mengajarkan menghalalkan seluruh makanan Yesus yang asli tidak pernah. Yang mengajarkan ibadah minggu Yesus yang asli tidak pernah. Yang mengajarkan kekristenan Yesus yang asli tidak pernah. Yang mengajarkan Alfa dan Omega Yesus yang asli tidak pernah. Yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia Yesus yang asli tidak pernah. Jadi kalau pendeta mau jujur, sebenarnya kami Kristen ini, Bang, adalah pengikut makhluk yang datang kepada Paulus in the gang yang memakai nama Yesus. Selesai kita. Berarti betullah kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Murid-murid Yesus mendengarkan ini tidak percaya kepada ajaran Paulus. Yang percaya adalah pengikutnya, Bani di luar daripada Yahudi. Nah, kalau pendeta ingin jujur, memang Bang Suma, Kristen itu tidak mengikuti anak Maria. Yang kami ikuti adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus. Makanya kami menyembah roh. Karena yang datang kepada Paulus itu adalah roh, bukan manusia. Ingat, Bang, di dalam pengakuan Paulus, Galatia 1 nomor 11, apa kata dia? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Dengan kata lain, Paulus menerima pengajaran 13 bukunya bukan dari Yesus. Karena Yesus itu manusia. Gitu. Tetapi dari Yesus Kristus katanya. Nah, Yesus Kristus yang mana? Kalau Yesus Kristus yang anak Maria, dia anak manusia. Tetapi karena dia mengatakan bukan manusia tapi namanya Yesus, berarti makhluk roh.
yang bawa-bawa nama Yesus. Karena Yesus memang berpesan, waspadalah kepada penyesat, simbolis, yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Berarti ada penyesat, ada simbolis yang muncul nanti setelah Yesus terangkat ke langit dengan memakai nama Yesus. Siapakah dia? Itulah yang disembah oleh Kristen hari ini. Demikian. Baik, saya tanggapi ya mengenai manuskrip segala macam. Tidak ada keraguan bagi kami bahwa Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu ada di dalam apograf ya, atau di dalam autografnya ada, apografnya ada. Nah, itu ya, Latin version itu ada. Nah, mengenai tadi Matius 28 ayat 19, ini kan bahasa Yunaninya ini gini. Ya, dia bilang memang betul itu murid. Matete sete panta ta etne. Etne itu etnos, etno itu bangsa. Ya. Jadi itu bangsa, semua panta itu semua. Jadi semua. Ya, bahkan di sini dia pakai kata etne dari kata etnos yang artinya semua etnik. Ya, jadi ini mandat dari Yesus atas apa? Karena Israel menolak dia. Nah, itu udah jelas kan Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada umat kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi barang siapa yang percaya kepadanya, ya, diangkat menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Nah, itu. Nah, lalu mengenai Yesus, ya, saya sudah katakan bahwa kalau mengenai hukum haram dan tidak haram, hukum haram ini kan diturunkan kepada bangsa Israel dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Ya, sebelumnya di zaman Nuh dalam kitab Kejadian pasal 9 itu diizinkan semua makanan boleh makan kecuali yang ada darahnya. Nah, itu dalam iman Kristen. Jadi Kejadian pasal 9 ya, saya zaman Nuh ini ya. Jadi Nuh ini tidak mengharamkan makanan Kejadian pasal 9 ya ayat 3 ya, 3 sampai 5. Segala yang bergerak yang hidup menjadi makananmu, segala yang bergerak ya, arti semua. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada darahnya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntut, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Jadi kita perhatikan ayat 3 itu, bahwa segala yang bergerak yang hidup menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Jadi mengenai makanan, larangan makanan ini berhubungan dengan ibadah simbolistik. Nah, jadi waktu itu kemudian direvisi lagi di Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 47. Di situ ada makanan halal dan haram. Ya, peristiwa penciptaan di Taman Eden, makanannya apa? Tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Tetap sesudah manusia jatuh dalam dosa zamannya dulu, diizinkan makan semua yang bergerak, kecuali yang masih ada darahnya tidak boleh. Lalu sampai kepada zaman Israel ada larangan makanan haram dan halal. Nah, Yesus sendiri ya di dalam Markus pasal 7 ini mengenai makanan. Jadi item per item saya bisa jelaskan ya. Markus pasal 7 ayat 19, karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua semua makanan halal. Jadi ini Yesus. Ya, Yesus. Mengapa? Karena Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ini gini. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna, karena satu salah semua salah dihitung. Maka Yesus datang menggenapi, Yesus yang sanggup melaksanakan hukum Taurat secara sempurna. Makanya di kitab Ibrani dikatakan ia tidak berdosa. Dia mengalami kelemahan daging sama seperti kita, tapi dia tidak berdosa. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu Yesus. Dia menggenapi. Maksud penggenapan apa? Menggenapi di dalam dirinya semua hukum Taurat, semua hukum, semua prinsip-prinsip hukum tidak dilanggar satupun. Semua sempurna dilakukan oleh Yesus.
dia genapi itu. Dengan matinya di atas kayu salib, Efesus 2 ayat 15. Ya, dia membatalkan seluruh hukum Taurat dengan ketentuan dan perintah-perintahnya. Artinya apa? Ibadah ritualistik, simbolistik diakhiri dan masuk ke dalam ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah dalam kebenaran itu apa? Ya, Yohanes 17 ayat 17. Yesus Kristus berkata, "Firman-Mu adalah kebenaran." Jadi ibadahnya itu harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dalam roh, berarti ibadahnya itu secara spiritual, ya, secara rohani. Makanya Yesus berkata kepada orang Kristen, bahkan di Kolose 2 ayat 23, ya, peraturan-peraturan itu walaupun nampaknya penuh hikmat, ibadah buatan manusia tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Jadi ibadah yang bersumber dari pikiran manusia, bersumber dari ajaran manusia, itu tidak dibenarkan di dalam iman Kristen. Ya, dalam roh artinya apa? Harus beribadah dalam roh. Nomor satu, orang Kristen harus lahir baru. Maka Yesus bicara kepada Yohanes, ya, jikalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika engkau tidak dilahirkan, lahirkan dari air dan roh itu apa? Lahir dari air dan roh artinya ketika orang menerima Injil Yesus Kristus, Efesus 1 ayat 13, di dalam dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi ketika orang betul-betul percaya pada Yesus sebagai juru selamat, maka ada karya Roh Kudus di dalam hidupnya, mengubah dirinya dari yang seorang pengemabuk oleh pertolongan Allah diubah. Itu dalam keyakinan iman Kristen. Dari seorang yang suka omong kotor, suka berbuat yang tidak benar, Roh Kudus memampukan dia untuk berubah. Maka di 2 Korintus 5 ayat 17 Rasul Paulus berkata, ya, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Nah, itu. Jadi dalam keyakinan iman Kristen tidak ada keraguan mengenai wahyu yang diterima. Tidak ada keraguan, ya, karena tidak ada rasul-rasul yang meragukan itu, dan tidak ada jemaat yang meragukan itu. Karena sebelum Paulus menerima pewahyuan itu, sudah ada orang Kristen, sudah ada jemaat, sudah ada orang percaya, dan tidak ada yang meragukan itu. Mereka menerima. Makanya 2 Korintus 12 ayat 12 Rasul Paulus bilang, segala sesuatu yang membuktikan aku adalah rasul sudah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan tanda-tanda dan mujizat. Sudah nyata, tidak ada keraguan. Nah, itu sebabnya sampai kapanpun untuk meruntuhkan iman Kristen dengan argumen-argumen yang tidak sistematis kelihatannya agak sulit, saudaraku Juma. Ya, oke. Baik. Jadi cobalah kita lihat paparan saudara kita Pak Pendeta ini. Apa yang dijual kemudian? Ajaran-ajaran Paulus. Dari mana dia mendapatkan pengajaran Paulus ini? Dari makhluk yang bernama Yesus itu. Ada nggak Yesus membatalkan hukum Taurat? Mana ucapannya? Tak ada. Kalau Yesus yang asli, Yesua, ya saya sebut aja Yesua ya, untuk mewakili yang asli. Kalau Yesua mengajarkan siapapun yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah. Itu Yesua. Bagaimana dengan Yesus? Mati dia, jadi korban. Mati di atas salib demi untuk orang pendurhaka. Kata siapa? Kata Kristen. Padahal yang mati ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi dijadikan kemudian beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun kemudian, yang disalib yang adalah orang kutuk ini dijadikan sebagai simbol penebusan dosa oleh orang Kristen. Oleh siapa? Lagi-lagi oleh makhluk yang datang pada Paulus. Yesus terangkat, muncul 30 tahun kemudian, makhluk mengaku Yesus kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa makhluk ini? Dialah yang menuntun orang Kristen sampai hari ini, membawa-bawa nama Yesus kemana-mana. Padahal nama Yesus yang dia bawa itu adalah Yesus yang lain. Bukan Yesus Yesua, Hamasya bukan. Tapi Yesus sang bintang timur, Halal bin Zakar. Makanya muncul bisikan kepada Paulus. Paulus, ya paman ajarkan kepada pengikutmu. Apa itu paman? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala perintah Tuhan dan segala ketetapan ketentuan yang ada di dalamnya. Hayo, siapa yang berani kemudian mengajarkan ini? Hukum
Hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa batal dengan korban darah manusia. Ada Tuhan meminta darah manusia? Tak ada. Tak ada. Ada Yesus mengajarkan korban manusia? Tak ada. Bahkan Yesus mengatakan, iblis pun, Yohanes 14 nomor 30, iblis pun tidak mampu sedikit pun kemudian mencelakai aku. Iblis tidak bisa menyentuh aku. Iblis tidak bisa merusak aku. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti yang dirusak iblis di atas tiang salib itu siapa? Orang terkutuk. Kemudian Pak Pendeta coba lihat. Kalau kita tanya sama saudara kita Pak Pendeta ini, dari mana Anda mendapatkan ilmu? Satu hukum Taurat ditinggalkan maka semuanya batal. Pasti dia jawab dari Paulus. Coba aja nanti kalau saudara kita ini mau menjawab. Tidak ada itu di dalam hukum Taurat. Satu batal, batal semua, tak ada. Itu konsep bisikan makhluk yang datang kepada Paulus. Nanti coba minta dalilnya. Di mana tertulis? Satu batal, batal semua. Itu tertulis di mana? Pasti dari surat-surat Paulus. Hasil bisikan makhluk halus yang mengaku Yesus kepada Paulus ini. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat, saya kasih data kepada saudara. Yang memetik gandum pada hari Sabat itu siapa? Yang mengambil keledai orang tanpa izin sama empunya itu siapa? Yang memanggil ibu kandungnya dengan panggilan wahai perempuan, itu siapa? Yang tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan mama, itu siapa? Yang mengatakan bahwa orang yang datang sebelum aku semuanya adalah perompak dan perampok, itu siapa? Yang mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 13 tak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada aku, itu siapa? Bukankah itu kebohong? Karena Raja-Raja 2 nomor 11, Elia jauh lebih dulu naik ke surga daripada Yesus. Lalu kemudian, adakah di dalam kitabnya Yahudi yang mengajarkan bahwa nebus dosa itu kudu wajib dengan manusia? Yesus, ada? Gak ada. Tidak ada sama sekali. Ulangan 18, jangan kau menyerahkan anakmu kepada dewa Molok, sebab aku Tuhan yang akan menghabiskan, melenyapkan orang-orang yang mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok. Jadi ajaran-ajaran yang Anda anut, Anda coba kawinkan dengan ajaran Yahudi. Nggak make, nggak cocok. Kalau orang awam mungkin, ketika Anda berbicara Yesus datang ke bumi menghapus kau. Ya, Yesus yang Anda maksud itu bukan Yesus Nabi yang datang kepada Bani Israel itu, bukan. Yesus yang Anda maksud itu Yesus yang datang di Pulau Patmos. Itu berbeda. Karena Yesus memang menubuatkan akan muncul Yesus palsu. Yesus palsu itulah yang melahirkan agama Kristen ini. Coba, ada nggak Yesus yang asli melakukan penginjilan? Saya kasih clue-nya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman, apa itu? Segala ucapan telah aku sampaikan kepada Bani Israel. Mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Seluruh firman setelah disampaikan oleh Yesus, menurut kesaksian Yesus, murid-muridnya telah menerimanya. Dan Yesus bersaksi, mereka yang telah menerima firmanku itu benar percaya dan tahu dengan pasti bahwa aku adalah Rasulullah. Titik. Lalu bagaimana kesaksian Yesus tentang dirinya? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kesaksian-kesaksian hanya pendeta. Yohanes Pembaptis aja kalah kesaksiannya dibandingkan Yesus. Apa kesaksian Yesus yang lebih penting dari Yohanes Pembaptis? Bahwa segala mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Bapa yang telah mengutus aku. Aku adalah Rasulullah. Kesaksian Yesus tentang murid Yesus, Yesus adalah Rasul. Kesaksian Yesus tentang Yesus, Yesus adalah Yesus Rasul. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu? Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke bumi, menjadi manusia, menebus dosa manusia. Dari mana? Dari makhluk halus yang mengaku Yesus juga. Ending pengajaran Yesus harus berakhir kepada kesaksian Yesus. Bukan kesaksian gereja. Bukan kesaksian makhluk halus. Bukan kesaksian Paulus. Tapi ending dari pengajaran Yesus itu adalah kesaksian dirinya. Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut mamanya Yesus? Siapa Yesus menurut bapak tirinya? Siapa Yesus menurut saudara sekandungnya? Siapa Yesus menurut tantenya? Siapa Yesus menurut Yesus? Itu yang penting. Jangan siapa Yesus menurut orang Kristen. Jangan. Karena Kristen
Kristen memiliki Yesus sendiri. Yesus yang mana? Bintang timur, sang gilang gemilang. Siapa Yesus yang bintang timur ini? Selidik punya selidik. Kita baca dari Yohanes sampai Lukas, sampai Markus, sampai Matius. Kita baca sebaca-bacanya. Tidak ada pernah Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel mengaku sebagai bintang timur. Tidak pernah Yesus sedikit pun mengaku bukan manusia. Tidak pernah Yesus mengaku kemudian dia adalah bintang gemilang. Tidak pernah Yesus itu mengaku sebagai Halal bin Zakar. Dan Yesus sekali lagi, ini yang terakhir, Yesus sekali lagi tidak pernah mengajarkan kepada muridnya akan datang dalam rupa cahaya dan suara saja. Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ngaku Yesus, membawa namaku, mengatakan akulah Yesus. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti yang kedua kalinya ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Ketika kau melihat Yesus terangkat, apakah dengan roh saja? Tidak, paman. Lalu kau lihat dengan apa? Dengan jasadnya. Begitulah dia datang untuk yang kedua kalinya. Dia akan datang bersama dengan jasadnya. Pertanyaannya, yang datang kepada Paulus lengkap jasad? Tidak. Apa saja yang datang kepada Paulus? Hanya suara dan sinar. Cahaya berarti, yes. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis turun jatuh dari langit berupa cahaya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, ngaku Yesus dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat. Jadi saudara, ini yang ketiga kalinya. Kalau Kristen kemudian mau mengakui dengan jujur bahwa Yesus yang kami percayai adalah Yesus yang datang kepada Paulus berupa cahaya dan suara, selesai kita. Tapi selama Kristen masih membawa-bawa nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, selama itu juga Kristen harus mempertanggungjawabkan di mana Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengaku akulah Alfa dan Omega, akulah sang bintang timur. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Sedangkan Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku bukan Alfa, aku bukan Omega, karena aku utusan. Tetapi ada makhluk mengaku Alfa dan Omega. Itu siapa? Kata Yesus, waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Kalau saudara mau mengakui bahwa Kristen bergerak dari penjuru bumi ke penjuru bumi yang lain dengan membawa bintang timur yang adalah Yesus yang datang kepada Paulus, itu berbeda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel, maka diskusi kita selesai. Tapi kalau masih membawa-bawa Yesus Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel, maka selama itu juga kita akan tampil untuk mendiskusikan. Karena Kristen dan Yesus itu bukan suatu ajaran yang sama. Berbeda antara ajaran Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai Nabi dan Rasul, dan ajaran Yesus yang datang kepada Paulus yang adalah sang bintang timur dan Alfa Omega. Beda itu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi gini, yang pertama saya akan jawab dulu mengenai yang tadi lakukan 91 tidak lakukan itu di Yakobus. Saya bacakan dulu ya. Yakobus ini Yakobus pasal 2 ayat 10 sampai saya menjawab rasa penasaran dari saudara Gujuma. Yakobus 2 ayat 10 dan 11. Jadi dia bilang, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga.
Jadi ini bukan Rasul Paulus yang ngomong ya. Yang ngomong ini adalah Yakobus, ya, Yakobus 2 ayat 10 sampai 11. Nah, kemudian yang berikut mengenai hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat. Nah, ini Yesus yang ngomong di dalam Matius pasal yang ke 11, ya, Matius pasal 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampil Yohanes. Jadi ada masa. Jadi janji yang diberikan kepada Israel mengenai hukum Taurat itu berlakunya sampai tampil Yohanes. Nah, ini ayat yang paralel dengan Lukas 6. Ini pernyataan Yesus yang kemudian diparalelkan dengan Lukas 16 ayat yang ke-16. Ya. Lukas 16 ayat yang ke-16 dibilang hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ya, jadi hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, ini di dalam kekristenan ini ada yang disebut dengan istilah dispensasi. Jadi kalau kita melihat seluruh Alkitab itu ada beberapa dispensasi. Nah, ya, dispensasi ini berhubungan dengan tata ibadah, ya, berhubungan dengan janji. Jadi pusat dari keyakinan iman Kristen itu bukan pada hukum Tauratnya, bukan pada bangsa Israelnya, tapi pusat dari keyakinan iman Kristen adalah janji yang sudah diberikan di dalam Kejadian 3 ayat 15, ya, bahwa akan muncul keturunan perempuan, dan Yesus itu keturunan perempuan, artinya dia tidak dikandung dari benih laki-laki. Nah, jadi dia betul-betul keturunan perempuan, dilahirkan dari seorang perawan. Itu dalam keyakinan iman Kristen. Jadi dispensasi yang pertama ada dispensasi masa kekudusan, itu mulai dari penciptaan manusia sampai kejatuhan. Kemudian dispensasi yang kedua dari kejatuhan manusia sampai hukum Taurat diturunkan. Artinya sebelum ada hukum Taurat, sebelum masa Musa, orang beribadah secara simbolik dengan yang menjadi imam di situ adalah ayah. Dengan ibadah simbolik yaitu domba korban. Setiap orang yang berdosa, ayah pimpin ibadah. Ya, ayah pimpin ibadah, anak berbuat dosa, ayah korbankan domba simbol dari juru selamat yang akan datang. Itu peristiwa Ayub 1 ayat 4 dan 5. Nah, kemudian dispensasi hukum Taurat dimulai dari hukum Taurat diturunkan sampai pada zaman Yohanes tampil. Nah, ini diberikan. Hukum Taurat itu adalah ikatan perjanjian hanya khusus untuk orang Israel. Itu jelas. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Itu khusus hanya untuk Israel. Ya. Nah, itu diakhiri kapan? Akhirnya itu pada waktu Yohanes tampil. Tadi saya sudah bacakan, Yesus sendiri yang ngomong. Matius pasal 11 ayat 13 diperjelas di dalam Lukas 16 ayat 16. Jadi sejak Yohanes tampil, ibadahnya itu berubah. Mengapa? Karena sejak Yohanes tampil, domba yang disimbolkan di dalam perjanjian lama. Tadi saudaraku Juma bilang pengorbanan. Israel itu ada ibadah korban, ada imamat pasal 1 sampai pasal 7 itu bicara tentang korban domba, ibadah korban. Nah, korban domba, ibadah pengampunan dosa. Ya, dan itu simbol dari juru selamat yang akan datang, menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Jadi ketika Yesus muncul, maka Yohanes menuju kepada Yesus. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kemudian dispensasi dari Yohanes tampil sampai nanti hari pengangkatan, ini dispensasi keimamatan setiap orang percaya. Lalu nanti ada lagi dispensasi 1 kali 7 masa. Ini dispensasi masa tribulasi, kekuasaan antikristus. Habis itu ada lagi dispensasi dari pengangkatan sampai
penghakiman aras putih, ini kerajaan 1000 tahun. Aras putih baru masuk dalam kekekalan. Nah, itu kami memahami Alkitab dari pandangan dispensasi seperti itu. Lalu mengenai surga, di dalam Alkitab mencatat surga kami itu 3 fase. Makanya ada Firdaus, ada Yerusalem baru, ada kekekalan. Begitu. Jadi iman Kristen tidak sama sekali tidak terpisah antara apa yang diimani, yang diajarkan oleh Yesus. Yesus yang muncul di tengah-tengah orang-orang Israel pada waktu itu diteruskan. Paulus tidak menerima wahyu baru dalam arti dari yang seperti tadi bintang timur itu merujuk kepada Lucifer. Enggak. Yang Paulus itu ya mendapat pewahyuan dari Yesus Kristus. Nah, itu keimanan kami. Ya, kenapa? Karena saksi mata tidak ada yang menolak. Rasul-rasul yang pada waktu itu ada 11 ditambah dengan pengganti Yudas 12 dan ada jemaat pada waktu itu, tidak ada satupun yang menolak Rasul Paulus. Dan Petrus legitimasi surat-surat Paulus di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 15-16 itu dilegitimasi sebagai firman Allah. Ya, jadi mau sampai kapan berdebat tidak masalah, ini keyakinan. Ya, kita tidak masalah, beradu argumen tidak masalah. Yang penting seperti sekarang dengan data. Kita masing-masing akan pulang, akan duduk tenang memikirkan. Saya akan memikirkan semua apa yang disampaikan saudaraku Juma. Saya kaji lagi. Saya ini seorang pembelajar, begitu ya. Jadi gitu ya, saudaraku Juma. Saya kira kita cukup sampai di sini karena saya harus kerjakan lain lagi. Besok ada kegiatan, sore saya ada kegiatan juga. Ya, di Kupang sudah hampir tinggal 15 menit lagi jam 3. Oke. Ya, silakan Bang. Kalau ini, jadi yang harus kita selesaikan ke depannya itu adalah tadi Anda mengatakan bahwa di dalam Lukas 16 nomor 16 lagi-lagi asisten Paulus yang mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku. Saya ulang lagi ya, berlaku hanya sampai zaman Yohanes, berarti tidak kepada zaman Yesus. Berarti tidak boleh orang Kristen itu menjadikan penyaliban itu adalah nubuat dari Taurat, nubuat dari Yeremia, Yesaya 53. Karena ternyata kitab-kitab itu berlakunya hanya sampai Yohanes Pembaptis. Jangan lewatkan ke masa Yesus, gak boleh. Karena Lukas sendiri yang mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Zamannya Yesus enggak berlaku berarti. Berarti nubuatan-nubuatan yang ada di dalam hukum Taurat, katanya yang berlaku dalam kitab para nabi, seperti dia dalam bilur-bilurmu dia telah menyembuhkan kita bla 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 bla. Yesaya 53 itu untuk Yesus, ternyata endingnya hanya sampai kepada Yohanes. Gugurlah harapan yang selama ini memang hanya hayalan-hayalan. Oke, Lukas telah menyatakan itu. Iya, silakan nanti Anda memperlihatkan kemudian apakah masih berlaku kitab nabi-nabi kepada Yesus, sedangkan di situ hanya sampai Yohanes saja. Iya, kalaupun dipaksakan Bang, kalaupun dipaksakan ternyata Yohanes sang pembaptis pun itu ditangkap dan disalibkan, dibunuh juga dia. Ya, nantilah kita berarti penganiayaan yang dinubuatkan itu berlaku untuk Yohanes, tidak untuk Yesus, karena hanya untuk sampai ke Yohanes saja. Saya kira begitu, saudara. Dipikirkan, direnungkan, siapkan materi Anda, kita akan berhadapan lagi. Silakan. Nanti tema berikutnya itu, saudaraku Juma. Ya, iya, baik. silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Ya, betul. Jadi teman-teman sekalian, tema saya dengan Pendeta Martin beberapa tahun yang lalu ini, sampai dia menghilang sampai detik ini, tidak pernah lagi muncul batang hidungnya. Ya, lawan saya di Facebook sampai detik ini tidak pernah muncul lagi. Ketika dia mengatakan Kristen sudah ada nubuatannya, Yesus ada nubuatannya, tak kasih data ini. Lukas 16 nomor 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Berarti penebusan dosa dengan korban darah masih berlaku enggak setelah Yohanes? Berlaku enggak? Menghapus dosa dengan darah berlaku enggak?
Tidak dong. Enggak lagi. Tidak. Karena hanya sampai zaman Yohanes. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang Allah katakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baiknya pembalas kebohongan. Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Kejahatan membongkar kejahatan itu sendiri. Seorang maling yang bisa membuktikan secara akurat bahwa dia itu maling adalah ketika maling itu sudah mengakui perilaku perbuatannya. Seorang pesina akan nyata dia pesina ketika dia terbukti kemudian mengakui bahwa dia adalah pesina. Kesalahan itu akan muncul dengan sendirinya ketika kesalahan itu menguraikan kesalahannya itu sendiri. Ingat, Lukas 16 nomor 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Mereka yang kemarin-kemarin mengatakan, Eli, Eli, lama sabaktani. Itu untuk Yesus. Ternyata itu hanya sampai Yohanes. Jadi kalaupun ada yang pingin teriak Eli, Eli, maka yang harus teriak di sini adalah Yohanes, bukan Yesus. Karena nubuatan itu hanya sampai Yohanes. Eli sama Bakatani. Stop. Itu hanya untuk Yohanes. Jangan offside, jangan lewat kepada Yesus. Bahaya. Bahaya. Nggak boleh. Yesus ada di Yesaya 50. Nggak boleh. Itu hanya sampai Yohanes. Cerita itu hanya sampai Yohanes. Nggak boleh nyebrang. Apa yang ada hukum Taurat, kitab para nabi berlaku hanya sampai pada zaman Yohanes. Gak boleh lewat. Jangan sampai ke Yesus. Gak boleh. Yesus hanya datang mengajarkan Injil. Yesus hanya datang mengajarkan ketaatan kepada Torah. Yesus hanya datang mengajarkan fattakullah wa antiun. Yesus hanya datang inilah jalan lurus. Yesus hanya datang mengabarkan akan datangnya sang penghibur yang bernama Ahmad. Yesus tak ada hubungannya dengan kitab-kitab sebelumnya karena menurut karangan Lukas hanya sampai pada Yohanes Pembaptis. Yesus langsung angkat suara. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Ternyata Yesus adalah Rasulullah, bukan lagi anak domba, bukan juga Tuhan yang berkenosis, berteofani, jadi manusia. Dia murni hamba Allah, ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Jadi saudara Kristen harus kemudian pintar dan mahir memainkan akal di dalam menelaah Bible. Kecuali mereka ingin mengakui Yesus yang kami sembah adalah Dia yang datang mengaku sebagai bintang timur dan sebagai roh kepada Paulus dan penulis kitab Wahyu. Tapi kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang adalah nabi, yang adalah rasul, tidak mengenal Kristen. Dia hanya mengenal Bani Israel. Itu pun dari kalangan yang tersesat dari umat Israel itu saja. Oke? Makanya kita tidak pernah menemukan adanya kesinkronan antara ajaran Yesus yang adalah hamba Allah yang datang ke tengah-tengah Bani Israel dengan ajaran Kristen yang berasal dari juga oknum bernama Yesus yang datang kepada Pulau Patmos, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias. Itu adalah dua ajaran yang berbeda. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas waktunya saya sita mengambil alih kemudian diskusi antum semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya khususnya dan juga untuk kita semua. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.